saya selalu hormat untuk kalian. Tetapi perjuangan kita berikutnya adalah membebaskan orang-orang yang terpenjara di dalam paradigma rasis. Orang-orang yang masih terkurung di dalam pemikiran rasis. Itu adalah penyakit. Mereka masih terkurung di dalam penjara itu. Tugas perjuangan kita hari ini mari kita selidiki diri, kasih tahu kepada semua orang, kasih tahu kepada generasi besok bahwa mereka harus berdiri di atas mereka punya kaki sendiri. Mereka harus bebas dari pemikiran-pemikiran yang rasis. Kita berulang kali saya katakan bahwa kita tidak bisa melawan rasis dengan rasis. Biarkan mereka yang rasis terhadap kita orang Papua, tetapi kita orang Papua, kita akan tunjukkan bahwa kita manusia yang bermartabat. Kita tidak akan rasis terhadap bangsa lain. Kami melawan bangsa lain, kami melawan penindasan, kami melawan penjajahan. Kami tidak melawan bangsa lain berdasarkan kulit, warna, rambut, dan segalanya. Kami menunjukkan bahwa kami manusia yang bermartabat, kami manusia yang bermartabat. Dari ujung pulau yang paling barat batas antara Papua dan Indonesia, Pulau Bo, Raja Empat, sampai ke Kiwirok. Paling utara Pulau Bovendro, Papendro sampai ke Almasu. Kita memiliki 414 bahasa. Orang bilang bahasa itu bahasa itu adalah jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Orang bilang bahasa adalah awal mula peradaban. Kita tanya di Nusantara ini, 60% bahasa terbanyak itu ada di pulau ini. Lantas ketika mereka bicara tentang peradaban, mereka bilang bahwa kami monyet, kami dulu yang mengenal bahasa, kami punya kekayaan bahasa yang 414, kalian yang lain, pulau yang lain hanya memiliki 15, Pulau Jawa hanya berapa, Pulau Kalimantan hanya berapa, pulau yang lain hanya berapa. Tapi kami, sejak nenek moyang kami, sejak leluhur kami mengenal bahasa kami mengenal budaya kami sudah beradab menjadi manusia di atas negeri ini. Saya mau sampaikan, tinggalkan pesan satu hal, kawan-kawan yang di mahasiswa, siapapun engkau yang bekerja dimanapun, ingat bahwa ketika penyakit rasisme ini tidak mampu kita atasi, Anda hanya akan menjadi boneka, Anda hanya akan menjadi alat pajangan, wayang, Anda hanya akan menjadi orang-orang yang tidak diperhitungkan. Berdiri di atas kaki kita sendiri, hargai orang lain, hargai teman lain. Kalau di dalam perjuangan konteksnya, ketika kita tidak mampu bersatu, kita tidak mampu menyayangi rakyat kita sendiri, kita tidak mampu berangkat dari tanah air kita sendiri, dan kita masih bergantung kepada kekuatan bangsa lain, kita masih berharap Amerika, kita masih berharap Inggris, kita masih berharap PBB, itu berarti watak rasis itu belum kita keluarkan dari otak kita. Karena kita tidak mampu merasa bahwa kita mampu berdiri di atas tanah kita dan kita usir penjajah. Saya mau ajak bahwa perjuangan ini ada di atas tanah ini. Mari kita baku gandeng, siapapun organisasinya, mari kita baku gandeng. Kita mulai dari tanah ini, kita mulai dari negeri ini, kita mulai baku sayang, kita mulai baku gandeng. Perbedaan itu hal yang wajar, tapi kita tidak boleh runtuh, kita tidak boleh runtuh. Kita harus maju, kita harus maju, karena harapan itu ada. Kita punya kekuatan suara hari ini. Mungkin orang lain menganggap bahwa kita hanya punya kekuatan suara, tetapi kita, ketika kita bersatu dan kita bersuara, mulai dari aksi rasisme ini, Malcolm X
Malcolm X itu seorang aktivis rasis di Amerika Serikat. Favoritnya saudara Eman Gubai, dia bilang begini, bila engkau tidak bisa berdiri untuk sesuatu, maka engkau akan jatuh di dalam segala sesuatu. Saya ulang, bila engkau tidak bisa berdiri untuk sesuatu, maka engkau akan selalu jatuh di dalam segala sesuatu. Karena itu saya salut bahwa rasisme hari ini, isu rasisme kita mampu meyakinkan kepada Indonesia, kepada dunia, bahwa orang Papua terus berjuang, bahwa orang Papua terus menyatakan bahwa anti rasisme itu adalah musuh kita bersama-sama. Saya menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang terus berjuang mulai dari tahun 2019 yang mengawal di rumah sakit, kawan-kawan pengacara yang setia, kawan Eman, kawan Gustaf, kawan Mercy, kawan Anum Siregar, kawan-kawan di koalisi hukum dan HAM yang betul-betul mengawal kasus ini. Kita berhasil menyatakan kepada orang-orang Indonesia bahwa penyakit ini harus kita lawan dan harus kita sembuhkan. Saya salut dan saya hormat untuk kawan-kawan yang tahan panas, tahan dingin tahan debu di depan pengadilan. Kalian orang-orang hebat, kalian orang-orang luar biasa. Kalian tidak berjuang untuk saya. Kalian sedang berjuang untuk kemanusiaan yang lebih besar daripada seorang Victor Emo. Saya salut buat dewan gereja selama di rumah sakit yang terus bersama-sama dengan saya. Saya salut untuk dok 2 mulai dari direktur sampai di matri suster yang betul-betul bersatu dan komitmen menyatakan bahwa dia harus sembuh dan keluar. Kesempatan ini saya juga salut untuk orang-orang yang berhasil, yang kemarin kita melihat mereka sebagai musuh, tetapi kita berhasil meyakinkan kepada mereka bahwa rasisme itu adalah perjuangan bersama. Apa yang kita perjuangkan adalah hal yang benar, sehingga mereka berbalik menolong kami. Hakim yang sebelumnya tidak bisa, hakim mengizinkan saya untuk bisa berobat, dan saya hari ini bisa bebas. Saya tidak lupa dan salut hormat buat mama-mama kami untuk setiap doa yang mengalir untuk saya, untuk gereja di setiap doa-doa syafaat yang tidak melupakan saya. Saya terima kasih untuk itu. Saya terima kasih juga kepada yang kemarin kita bilang lawan, tapi orang-orang polisi, orang-orang di LPAP Pura, pada akhirnya kampanye kita melawan rasisme mampu membuat mereka sadar bahwa apa yang kita perjuangkan itu adalah hal yang benar. Sehingga kalau hari ini saya keluar tanpa sesuatu yang terjadi, dulu mungkin kalian lihat saya begitu agak kurus sedikit, tapi mungkin sekarang kalau isi sedikit, itu artinya bahwa kita mampu meyakinkan kepada orang-orang yang sebelumnya bersebelahan secara nasionalisme yang sempit, tetapi mereka mampu melihat kasus ini sebagai kasus perlawanan bersama terhadap rasisme. Saya bersyukur buat itu. Saya bersyukur dan terima kasih buat keluarga yang selalu menjadi fondasi untuk saya, istri, mama, anak, dan semua. Kalian luar biasa. Kalian adalah jiwa saya. Kalian adalah teman perjuangan saya. Saya mau menutup kesaksian saya. Saya secara pribadi, saya betul dengan kawan-kawan yang banyak di sini belajar tentang banyak teori, bahkan sampai kita menyatakan bahwa tidak ada sebuah energi kekal, di dalam dunia ini di mana segala sesuatu dikontrol oleh materi melalui hukum-hukum alam, di mana eksistensi tentang Tuhan itu sangat kita tidak tempatkan pada posisi yang depan. Tetapi dari setiap pengalaman, saya mau pesan kepada kawan-kawan bahwa pengalaman akan membuat Anda bertemu dengan yang namanya Tuhan.
Pengalaman akan membuat mungkin hari ini kita tertutup oleh banyak hal, tetapi pengalaman itu akan membuat Anda percaya bahwa ada satu energi yang kekal yang akan mampu membuat menerobos apa yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Oleh karena itu saya bersyukur buat Tuhan, saya bersyukur buat semua yang berdoa. Ini adalah keberhasilan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Perjuangan Papua tetap akan jalan. Kita bersyukur kawan-kawan kita yang datang, Tuan Marcos Salum ada di sini, kawan-kawan yang lain ada dan baru pulang dari Vanuatu. Mereka datang dengan semangat persatuan. Saya harap supaya persatuan itu benar-benar kita wujudkan. Kita wujudkan bersama-sama. Ketika pemimpin bersatu, rakyat bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Wanyan be, Ibu, Dormomu, Foi, Kinaunau, Amanai, Amanoi, Koha, Koya, Wa. Terima kasih. Baik, beri kemuliaan buat Tuhan lagi. Kembali